Sidang lanjutan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, digelar pada Selasa tanggal 1 November tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini untuk pertama kalinya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bertemu secara langsung dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Orang tua Brigadir Yosua datang memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tim pengacara terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menanyakan kepada Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak tentang pernyataannya dalam BAP, yang menyebutkan, hubungan antara keluarga terdakwa dengan Brigadir J baik-baik saja. Pengacara Sambo menanyakan, apakah pernah ada komunikasi antara Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo dengan keluarga Brigadir J? Apakah sebelumnya ibu pernah berkomunikasi langsung dengan Bu Putri? Tanya pengacara terdakwa Putri Chandrawati, Febri Diansyah di persidangan, Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Kemudian ibu Brigadir Yosua menjawab, bagaimana Pak, seorang ibu, yang miskin, yang hina, di depan mata mereka berkomunikasi langsung, jawab Rosti. Menurut Rosti, Brigadir J nyaan pertanyaan pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Di antara pertanyaan yang nyeleneh dari pengacara Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo adalah ketika menanyakan apakah orang tua Brigadir Yosua selama ini tinggal dalam satu rumah. Mendapati pertanyaan tersebut, ayah Brigadir Yosua membalikkan pertanyaan tersebut kepada pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, apakah akan lahir Yosua jika kami orang tuanya tidak tinggal bersama? Tidak hanya pertanyaan tersebut, yang dianggap tidak ada kaitannya dengan materi sidang, sehingga tidak hanya orang tua Brigadir Yosua, yang kemudian enggan menjawab, hakim juga mengingatkan pengacara terdakwa, agar dalam memberikan pertanyaan tidak keluar dari materi sidang. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, jika dicermati bahwa ada upaya penggiringan opini, bahwa pelecehan terhadap Putri Chandrawati itu nyata adanya. Salah satu contohnya bahwa ketika pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menanyakan kepada Ibunda Brigadir Yosua, bagaimana komunikasi antara Yosua dengan kedua orang tuanya. Kemudian pertanyaan lainnya adalah mengenai hubungan asmara antara Brigadir Yosua dengan kekasihnya yang bernama Vera. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tersirat bahwa para pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sedang membangun opini bahwa Brigadir Yosua yang saat ini, bukan Brigadir Yosua yang dulu, ketika masih di Jambi, yang masih lugu. Kini Brigadir Yosua sudah berubah. Kerangka ini seolah sudah dibangun sedemikian rupa oleh tim Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, di mana sebelumnya, pernyataan yang dihembuskan oleh Damianus, yang merupakan security di rumah Ferdy Sambo yang membuat pernyataan yang menyudutkan Brigadir Yosua. Tidak hanya dari pertanyaan-pertanyaan pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saja, yang secara tersirat mempunyai kerangka untuk menyudutkan Brigadir Yosua, pernyataan Ferdy Sambo dalam permintaan maafnya kepada orang tua Brigadir Yosua. Ferdy Sambo yang pada awalnya memohon maaf kepada orang tua Brigadir Yosua, atas kematian Brigadir Yosua. Permintaan maaf tersebut dibarengi dengan pernyataan yang secara nyata menyudutkan Brigadir Yosua. Dalam pernyataannya Ferdy Sambo menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua adalah akibat ulah Yosua sendiri. Bahkan lebih menyakitkan lagi adalah Ferdy Sambo menyebut dengan sebutan, akibat ulah anak bapak dan ibu saya tersulut emosi sehingga terjadi kejadian ini. Pernyataan Ferdy Sambo, seolah kembali menghantam luka di hati kedua orang tua Brigadir Yosua, sehingga menambah luka semakin dalam. Dengan tatapan mata yang tajam dan kalimat yang ditekan, Ferdy Sambo yakin betul atas tindakannya tersebut. Seolah tidak menyesali perbuatannya, Ferdy Sambo kemudian melalui pengacaranya, terus membangun kerangka menjatuhkan tuduhan kepada Brigadir Yosua memiliki bukti pembenaran. Namun jawaban cerdas dari kedua orang tua Brigadir Yosua kemudian mematahkan semua skenario yang dibangun Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati beserta timnya. Seperti pertanyaan pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, ketika menanyakan, bagaimana komunikasi antara Brigadir Yosua dengan kedua orang tuanya.
Ibu Rosti menjawab dengan tegas bahwa, saya tidak bisa mengingat semua komunikasi dengan anak saya. Jika ingin tahu detail bagaimana komunikasi kami dengan korban, maka kembalikan alat komunikasi korban kepada kami. Saya ini ibunya, tolong kembalikan alat komunikasi anak saya. Mendapati jawaban tersebut, pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati seolah terkena serangan balik, sehingga kemudian tidak mampu melanjutkan lagi skenario yang dibangunnya. Tuduhan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati terus digaungkan oleh Ferdy Sambo dan juga timnya. Ini mengindikasikan bahwa Ferdy Sambo tidak ingin bahwa motif sebenarnya jangan sampai terungkap. Tuduhan pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua dijadikan tameng atas motif sesungguhnya. Walaupun bukti-bukti yang sangat lemah, namun hal ini terus didorong untuk mengaburkan dan juga untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi bagi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam sidang sebelumnya dengan terdakwa Barada Eliezer, dengan menghadirkan Susi sebagai saksi, hakim berkali-kali menanyakan apakah cerita tentang kejadian di rumah Magelang, yang dituduhkan sebagai tempat terjadinya pelecehan seksual terjadi. Hakim menanyakan, ada atau hanya karangan belaka. Jawaban dari Susi, yang merupakan salah satu saksi kunci dalam peristiwa tersebut, dianggap tidak sinkron dan berbelit-belit. Bahkan dalam pertengahan sidang berkali-kali hakim memberikan peringatan dan pernyataan, itulah jika cerita didasari kebohongan, akhirnya semuanya tidak ada yang sesuai. Itulah sedikit ulasan mengenai hasil sidang lanjutan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, dengan mendengarkan keterangan saksi dari kedua orang tua Brigadir Yosua. Semoga informasi ini menambah informasi untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda semua. Tidak lupa nyalakan loncengnya, agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.